Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Anissa Bila Juliarta dengan NIM 11032300009 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini plan project saya dengan judul Smart Medicine Reminder. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu banyak lansia dan pasien yang sering lupa mengonsumsi obat sesuai dengan jadwal. Nah, ketidakteraturan konsumsi obat dapat mengurangi efektivitas pengobatan. Jadi, diperlukan sistem yang dapat memberikan pengingat secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk solusinya, yaitu saya membuat Smart Medicine Reminder ini sebagai pengingat, pengingat otomatis jadwal minum obat. Nah, untuk produk scope-nya sendiri yaitu Smart Medicine Reminder ini merupakan alat berbasis IoT yang dapat membantu pengguna mengingat jadwal konsumsi obat melalui alarm dan notifikasi otomatis. Nah, di sini dari RTC DS3231 lalu ke ESP32, dari ESP32 disambungkan ke buzzer plus LED untuk identifikasinya, indikatornya, mohon maaf. Dan selanjutnya akan ditampilkan di notifikasi smartphone. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama dari RTC itu menyimpan waktu, lalu ESP32 memantau waktu secara real time, lalu sistem mencocokkan waktu dengan jadwal, lalu buzzer dan LED aktif saat jadwal tiba, dan notifikasi dikirim ke smartphone melalui Wi-Fi. Untuk organizational chart-nya, yaitu Bapak Rifki Dwi Putranto STMT sebagai advisor, Silva Anisabila Juliarta atau saya sendiri sebagai project manager, lalu ada Rosa Aprilia Handini sebagai hardware dan procurement engineer, lalu ada Febrianti Anuswandari yaitu software dan IoT engineer, lalu ada Jessica Divanda Ayu Maharani sebagai quality assurance dan documentation engineer. Di sini terdapat power interest grid, di mana Bapak Rifki ada di manage closely dengan power high dan interest high. Lalu eh, F yaitu saya sendiri sebagai project manager ada di power high dan interest high. Dan yang terakhir ada Raihan sebagai sistem validator di power high dan interest high. Kemudian ada monitor yaitu dari vendor di sini powernya low dan interestnya juga low. Lalu ada keep informed yaitu Jenny Melina Rahmat end user, powernya high dan powernya low, mohon maaf, dan interestnya high. Lalu yang E Novita sebagai user support sama dengan Melina tadi, yaitu powernya low dan interestnya high. Kemudian ada work breakdown struktur, di mana Smart Medicine Reminder ini proyeknya terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama WP1 adalah analisis kebutuhan dengan wawancara dan identifikasi kebutuhan pengguna. Lalu WP2 yaitu desain sistem dengan mendesain hardware dan softwarenya. Lalu ada WP3 yaitu pengadaan komponen dengan membeli komponen. Lalu WP4 perakitan hardware di sini mulai melakukan perakitan komponen. Lalu WP5 yaitu pemrograman sistem dengan coding dan konfigurasi sistem. Lalu WP6 yaitu integrasi sistem, yaitu mengintegrasi hardware dan software. Lalu ada pengujian sistem, yaitu fungsional dan user testing. Lalu WP8 yaitu validasi sistem, yaitu sertifikasi tim dan validasi sistem. Dan yang terakhir yaitu finalisasi dan evaluasi. Di sini dilakukan evaluasi dan dokumentasi proyek. Nah, untuk anggarannya sendiri yaitu yang pertama ada ESP32 dengan harga 90.000, lalu RTC ada dengan harga 35.000, lalu buzzer dengan harga 10.000,
LED indikator dengan harga 15.000, OLED display dengan harga 55.000, PCB dengan harga 50.000, kabel dan resistor dengan harga 25.000, functional testing dengan harga 100.000, user testing dengan harga 150.000, cadangan resiko 200.000, honor tim proyek 2 juta, dan sertifikasi tim proyek 250.000. Dan total keseluruhan yaitu senilai 3 juta. Nah, untuk list of risk, yaitu yang pertama ada technical risk-nya yaitu koneksi WiFi gagal, secondary risk-nya yaitu notifikasi tidak terkirim ke smartphone. Lalu technical risk-nya RTC rusak, secondary risk-nya yaitu jadwal alarm yang tidak akurat. Lalu internal yaitu keterlambatan pengerjaan yang mengakibatkan jadwal proyek jadi mundur. Lalu komersial yaitu risknya keterlambatan komponen. Secondary risknya perakitan tertunda. Lalu teknikal yaitu risknya kesalahan coding. Secondary risknya sistem gagal berjalan. Yang terakhir yaitu unforeseeable, risknya gangguan kesehatan anggota tim yang bisa mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek juga. Untuk communication management plan-nya, yang pertama dari Bapak Rifki, information needed-nya yaitu progres proyek, hasil testing dan kendala proyek, metodenya yaitu dengan cara melakukan meeting dan progress report, lalu frekuensinya 2 minggu sekali, dan responsible-nya yaitu project manager. Yang kedua yaitu Melina Rahma sebagai end user, information-nya yaitu jadwal penggunaan alat dan hasil pengujian sistem. Untuk metodenya yaitu melalui WhatsApp dan demonstrasi, frekuensinya saat diperlukan, dan responsible-nya yaitu testing dan documentation. Lalu ada vendor, yaitu information needed-nya yaitu status pengadaan komponen dan spesifikasi komponen. Lalu metodenya melalui WhatsApp dan telepon. Untuk frekuensinya yaitu saat pengadaan, dan responsible-nya yaitu hardware engineer. Selanjutnya ada Novita Maulidia atau user support. Information needed-nya yaitu cara penggunaan alat, hasil implementasi sistem. Nah, untuk metodenya yaitu demonstrasi dan panduan penggunaan. Lalu frekuensinya yaitu saat implementasi, dan responsible-nya yaitu testing dan documentation. Lalu ada Silva Anisabila Juliarta sebagai project manager. Information needed-nya yaitu progres pekerjaan setiap divisi dan status penyelesaian proyek. Metodenya yaitu weekly meeting, frekuensinya mingguan, dan responsibelnya yaitu seluruh tim. Lalu untuk Raihan sebagai sistem validator, information needed-nya yaitu hasil pengujian dan validasi sistem. Untuk metodenya yaitu meeting dan validation report. Lalu frekuensinya yaitu sebelum sertifikasi sistem, dan responsibelnya project manager. Nah, untuk project closing-nya yaitu yang pertama hasil perencanaan proyek. Proyek ini telah disusun mini master plan untuk mengembangkan smart medicine reminder berbasis IoT. Lalu proyek mencakup perencanaan ruang lingkup, jadwal, biaya, stakeholder, sumber daya, dan manajemen resiko. Lalu yaitu solusi yang ditawarkan, smart medicine reminder dirancang untuk membantu pengguna, khususnya lansia, dalam mengingat jadwal konsumsi obat. Selanjutnya yaitu sistem menggunakan RTC DS3231, lalu ESP32, buzzer, LED indikator, dan notifikasi Wi-Fi sebagai media pengingat. Yang terakhir yaitu target proyek. Nah, proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 16 minggu, lalu dengan total anggaran proyek sebesar 3 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu sistem diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan konsumsi obat dan mengurangi resiko keterlambatan minum obat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.